Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba membahas sedikit adalah ada rekan sahabat yang meminta saya untuk membahas. Bang Freddy, kenapa kau tidak ikut membahas seperti rekan-rekan Bang Freddy, seperti Kang Heri mengupload masalah percakapannya Bang Yahya dan Bang Cecep, kemudian juga Bang Subang Hijau. Kalau saya begini, pada saat ada yang bertanya seperti itu, ya kan saya juga akan melihat juga dulu apa yang dibicarakannya seputar apa dan apa gitu ya. Kalau misalkan apa yang disampaikannya itu adalah sesuai dengan arah pemikiran saya selama ini menganalisa, ada persesuaian dengan yang saya apa namanya, yang saya selama ini tuju, ya mungkin kita bisa mengupload dan bisa menjadikan pembahasan. Tapi kalau misalkan yang di pembahasannya uh, tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan, ya kenapa saya harus ikut mengupload gitu kan? Karena ya sekali lagi apa namanya, masing-masing kan punya, masing-masing itu punya apa namanya, punya arah, punya tujuan, punya gagasan, punya pemikiran dan punya ide dan lain sebagainya, argumentasi, dugaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan seputar hal-hal yang disampaikan, ya mungkin saya kurang tertarik untuk membahasnya. Seperti itu. Uh, Kemudian masalah Bang Freddy, coba bahas percakapan antara Pak Kades dengan Kang Yoris. Ada yang bilang demikian. Ya kalau yang dibahasnya adalah masalah seputar motor Aerox, kemudian masalah yang di musola, ya seperti itu. Ya sudah jelas disampaikan bahwa ya lagi apa namanya, lagi keadaan blank disampaikan oleh Kang Yoris. Dan yang permasalahannya sebenarnya motor aero kan yang lebih 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 pentingnya itu adalah siapa yang apa namanya, membawa Aerox-nya di malam kejadian. Kalau motor Aerox-nya di tanggal 18 atau tanggal 18 malam atau tanggal 19 pagi, saya kira itu tidak akan terlalu ngepek gitu ya. Karena yang penting itu kalau misalkan ada pergerakan Aerox-nya di tanggal 17 sore, malam, 17 malam, dan 18 pagi. Nah, kalau ada pergerakan itu, ada pergerakan Aerox itu, nah itulah baru yang kira-kira bisa menjadikan apa namanya, ramai untuk diperbincangkan. Kalau sudah jelas-jelas bahwa Kang Yoris membawa motor Aerox bersama Teh Yanti pagi-pagi di jam pagi dari Kasomalang ya, pagi-pagi menuju ke TKP setelah mendapatkan informasi dari Pak Yosep, ya saya kira itu sudah tidak krusial lagi karena kan jauh dari waktu krusial. Nah, sudah jelas bahwa motor Aerox itu dibawa dari Kasomalang. Terus masalah motor Aerox ada di SMA 1, ya saya kira sudah tidak ngepek lagi ya untuk diperbincangkan. Karena sudah jelas kan tadi, motor Aerox dibawa dari Kasomalang, diparkirkan, kemudian Kang Yos dibilang lagi blank, dia tidak tahu siapa yang membawa motor Aerox itu ke Semen 1 ya. Jadi saya kira itu sudah tidak terlalu ngepek lagi. Kecuali kalau motor Aerox itu ada di tanggal 17. Nah, itu yang kalau dibahas agak sedikit menarik gitu kan. Tanggal 17 sore, malam, 18 subuh. Nah, itu menarik kan. Tapi kalau sudah seperti itu ya sudah tidak menarik lagi, sepertinya seperti itu ya. Kemudian mohon maaf, masalah yang tidur di musola ya itu kan sudah terlihat juga seperti itu kan apa yang disampaikan. Kalau saya lebih cenderung kepada permasalahan yang sekarang memang lagi hot-hotnya, karena dari BAP yang disampaikan dari kedua saksi ya,
bahwa ada sedikit penekanan atau pembahasan ke arah yayasan. Nah, di arah yayasan ini kita harus mengetahui sejauh mana kira-kira kita mendapatkan informasi dari pihak penyidik Polda Jabar, sejauh mana penekanan terhadap yayasan, sejauh mana keseriusan penyidik untuk membahas masalah yayasan, ya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengetahui bahwa pihak penyidik itu sekarang lagi fokus ke masalah yayasan? Tentunya akan terlihat, karena gini kan, informasi dari penyidik kan tidak mungkin bisa kita ketahui, ya. Sedangkan ya jelas-jelas disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa sekarang lagi senyap pergerakannya, juga ada strategi-strategi khusus, ya kita akan susah untuk mengetahuinya apakah ini serius apa tidak ke arah masalah yayasan. Tentunya hanya kita bisa melihat dari mana, ya dari saksi-saksi yang diperiksa nantinya. Nah, kalau misalkan kita pengen mengetahui apakah ini serius ke arah yayasan, ya kemarin sudah ada yang diperiksa di bagian Krimsus, yaitu Mr. Dedi. Mr. Dedi sempat masuk ke gedung Krimsus, ya, dan ada beberapa kali masuk, ya, kalau tidak salah 1 atau 2 kali masuk ke Krimsus. Kita tidak tahu isinya apa di sana. Tapi yang jelas dengan masuknya Mr. Dedi yang jelas-jelas adalah mantan bendahara di yayasan tersebut, di sekolah tersebut. Walaupun memang masuknya Mr. Dedi ini setelah pasca kejadian, karena sebelumnya bendahara dipegang oleh almarhumah Ibu Amelia, ya, Teh Amel. Nah, pasca kejadian baru Mr. Dedi menggantikan Teh Amel untuk sebagai bendahara. Memang mungkin bisa jadi informasi yang ada di Pak Dedi tidak akan maksimal karena masuknya adalah pasca. Tetapi, nah ini tetapi ya, walaupun Mr. Dedi itu katakanlah masuk ke dalam lingkungan sekolah, ya, itu pasca kejadian, kalau tidak salah bulan Oktober, kalau tidak salah ya, bulan apa ya, disampaikan oleh Pak Dedi itu. Nah, masuk ke dalam yayasan. Nah, tetapi kalau ya, sekolah itu kan berbentuk data. Kalau data itu kan turun temurun, ya, dari atas, dari misalkan kepemimpinan ini, datanya ini akan terus ke bawah, gitu. Dan pasti akan sudah dimiliki oleh Pak Dedi. Entah seberapa banyak data-data yang dimiliki oleh Pak Dedi, dan entah berapa banyak juga informasi yang diberikan oleh Pak Dedi kepada pihak penyidik di Ditreskrimsus. Nah, tapi kita sekali lagi baru 2 kali melihat Pak Dedi masuk ke Krimsus. Tentunya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ada keseriusan dari pihak penyidik. Kenapa? Karena tidak ada saksi-saksi lain yang diperiksa di gedung Ditreskrimsus. Kebanyakan dipertanyakannya masalah yayasan, tapi masih di gedung Ditreskrimum. Ya, jadi masih di seputar sana. Kenapa? Karena kan penyidiknya berbeda. Ya kan? Penyidiknya berbeda. Kalaupun misalkan ditanya seputar yayasan, hanya seputar generalnya saja, secara umum, secara garis besarnya saja pasti. Sedangkan ke yang khusus-khususnya, itu harus ada orang khusus. Nah, sementara kan, kalau ini bagian umum, sementara gedung sebelah ada bagian khusus. Khusus itu masalah tripikor. Nah, tentunya akan lebih kelihatan serius kalau ada beberapa saksi yang masuk ke dalam gedung Tripikor. Baru ada Mr. Dedi. Nah, apakah kedepannya akan ada saksi-saksi lain, khususnya di seputar yayasan, untuk dipanggil ke gedung Krimsus, ya? Ya, informasi yang kita dapat kemarin-kemarin sempat ada gosip bahwa orang-orang yayasan akan dipanggil. Nah, itu apakah benar atau tidak? Sampai sekarang kita belum mendapatkan info yang update, info yang akurat. Apakah akan ada pemeriksaan? Katanya informasi dekat bilangnya bahwa besok akan ada pemeriksaan, tapi kita juga belum mendapatkan. Biasanya suka ada gosip-gosip gitu kan ya. Ada dari satu info ke info lain biasa suka. Tapi sampai sekarang belum ada informasi seperti itu. Nah, sekarang adalah gini. Ini adalah kasus pembunuhan. Sedangkan ini adalah kalau misalkan sekarang pihak penyidik lari ke arah yayasan, ya misalkan sekali lagi, kemudian diperdalam di masalah yayasan,
Nah, konteksnya adalah sekarang begini. Pada saat penyidik datang ke arah yayasan, kalau misalkan tidak ada apa-apanya dengan yayasan, tidak ada masalah dengan yayasan, ya, tidak ada sesuatu hal tentang yayasan, maka ini pasti tidak akan dari pihak penyidik untuk melakukan pemanggilan BAP kalau tidak ada masalah. Berawal dari apa sebenarnya ada pemeriksaan terhadap saksi untuk masalah uh, krimsus ini, untuk masalah apakah ada masalah di yayasan, apakah ada sesuatu hal yang janggal di yayasan. Ya, ini dibuktikan dengan adanya saksi yang diperiksa, berarti secara tidak langsung tanda-tanda ke arah apakah ini ada ada suatu hal yang bersifatnya penyalahgunaan dan lain sebagainya. Nah, ini akan nanti kita buktikan ke depannya. Karena baru satu orang yang diperiksa masalahnya itu. Ya, walaupun kata beberapa pengacara pada saat keluar dari BAP disampaikan ada pemeriksaan-pemeriksaan, pertanyaan-pertanyaan ke arah yayasan. Tetapi sekali lagi kita tunggu. Kalau misalkan ada saksi-saksi lagi yang diperiksa, mereka karyawan-karyawan di sekolah atau di yayasan, maka ada kemungkinan juga, walaupun segini tanda-tanda ya, bukan berarti pasti bahwa di sekolah atau yayasan itu ada permasalahan. Tetapi kalau misalkan ada tanda-tanda, nah kita bisa dilihat dari tadi adalah ada beberapa saksi yang diperiksa seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ini bisa adanya pergerakan dari penyidik ke arah yayasan seperti itu? Apakah ini terjadi karena ada pelaporan dan lain sebagainya? Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Atau bisa saja seperti ada informasi-informasi yang masuk ke pihak penyidik. Kita ketahui pihak penyidik atau pihak daripada Polda Jabar telah mengirimkan nomor hotline, ya. Ya, bisa saja sekarang kan lebih era keterbukaan, jadi masyarakat bisa mengadukan kepada hotline. Mungkin bisa saja banyak orang yang memberikan masukan kepada Polda Jabar dan lewat jalur hotline tersebut. Kemudian ada informasi di masalah yayasan, kemudian bisa diperdalam masalah yayasan atau sekolah, seperti itu. Nah, pertanyaannya juga, misalkan kalau nanti ada keseriusan kepada masalah yayasan atau sekolah, apakah bisa mengepek kepada kasus pembunuhan? Jawabannya tentu tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Sekali lagi, apakah ada persesuaian antara sekolah yayasan dengan kasus ini? Sangat-sangat mungkin. Kenapa bilang tidak mungkin? Kenapa? Karena kedua korban beraktivitas di sekolah atau yayasan ini, ya kan? Sehari-harinya aktivitasan di sini. Tidak ada aktivitas lain. Walaupun tidak bisa dipastikan 100% bahwa ini ada kaitan. Kalau dikatakan mungkin ada, ya bisa saja mungkin. Sekali lagi, kan aktivitas kedua almarhumah di sini. Kemudian kalau misalkan ini bisa tidak, kalau misalnya ada motif-motif dari arah ini, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, bisa-bisa saja. Karena ini kan berhubungan dengan masalah uang. Kalau dengan hubungan masalah uang, maka ya itu sangat sensitif kalau masalah uang itu, ya. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin-mungkin saja. Nah, apakah indikasinya? Tentu nanti kita lihat perjalanannya. Apakah ada motifnya, motif karena kekuasaan, ada motifnya masalah keserakahan, ada motif masalah iri dengki dan lain sebagainya. Ya, nanti kita lihat saja. Nah, kadang kita mencari informasi masalah seputar ini, ya. Apakah ada kaitannya apa tidak? Saya sering banyak bicara, ngobrol sama Mr. Dedi, karena dia yang memang sempat dipanggil ke Krimsus. Saya pengen bicara dengan dia dari hal A, B, C, D. Saya banyak bicara. Apakah ada hal-hal yang penyalahgunaan atau ada hal-hal yang janggal dan sebagainya. Saya banyak masukan. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa menceritakan di jalur ini karena memang ada hal-hal yang bisa diceritakan dan ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan.
tentu yang sudah saya ceritakan, yang sudah pernah saya ceritakan di media. Nah, saya bukan hanya bisa melihat dari atau mendengar dari seorang Mr. Dedi, tapi saya juga pernah ngobrol juga sama Danu. Pada saat saya kembali dari BAP di hotel, kembali ke hotel bersama Danu dan Pak Yahya juga Pak Dedi dalam satu kamar, saya pernah ngobrol di sana, pernah saya ceritakan. Ada suatu pertanyaan dari Danu kepada saya, Bang, dari abang ada kemungkinan nggak ini masalah iri hati, masalah apa namanya, dendam, iri hati dan sebagainya. Danu pernah menanyakan itu kepada saya pada saat subuh hari itu. Ya saya jawab, ya tidak ada yang tidak mungkin, no. Karena sekarang ini belum bisa ditentukan motifnya, baru hanya dugaan-dugaan saja. Ya kalau misalkan ditanya seperti itu, ya mungkin saja ada iri hati, dendam, ya. Tapi ya itulah pertanyaannya datang dari Danu, karena kita waktu itu sudah sempat ngobrol. Saya kan begini, saya sempat pengen bicara, saya ngobrol dari hati ke hati. Nu, ayolah ngobrol dengan saya lah, gimana apa namanya, dari hati ke hati lah. Nu, bagaimana Danu gimana sih? Tahu nggak sih? Ya saya dari hati ke hati ya. Tapi kan saya juga ngobrol sebatas batasan saja, karena saya tahu bahwa Danu kan masih apa namanya, didampingi oleh pendampingan hukum oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Jadi kan saya hanya ngobrol, sifatnya hanya ngobrol ya sambil santai, tidak ada keseriusan, tidak ada pakai kamera dan sebagainya, hanya ngobrol saja gitu. Ya kita kan, Danu gimana sih, Danu tahu nggak sih kira-kira peristiwa ini? Ya Danu menjawab, apa? Nggak, tidak tahu bang, kata. Tahu dari mana gitu kan? Ya terus saya tanya-tanya, oke lah Danu nggak tahu. Sekarang kira-kira Danu, menurut Danu bagaimana? Kira-kira ini siapa sih pelakunya gini? Ya kita sempat ngobrol, saya pengen ngobrol apa yang saya sampaikan seperti apa saya ngobrol kepada Kang Heri, kepada Bang Yahya, kepada Bang J, kepada yang lain lagi. Saya juga pertanyaan itu saya sampaikan juga kepada Danu. Apakah Danu, gimana sih menurut Danu begini? Ya, banyak masukan dari Danu saya dapat ya, banyak kan ya yang tidak menjelaskan secara gamblang, tetapi saya bisa menangkap makna dari pembicaraan saya dengan Danu di pagi hari itu, ya di subuh hari itu. Uh, ya, tentu hanya sebagai rasa ungkapan dari hati saja, walaupun tidak bisa ditelan mentah-mentah, karena memang apa yang kita bicarakan, yang Danu bicarakan itu adalah masih sifatnya apa ya? Ya baru ungkapan rasa, pertanyaan seperti ini, seperti itu. Nah, tapi ya memang ada sedikit yang memang sedikit menarik lah, gitu. Nah, yang memang Danu tidak mau diajak podcast waktu itu. Ya sudah saya sampaikan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, itulah cerita sebenarnya di malam ini saya menceritakan adalah masalah apakah dari yayasan atau sekolah ini bisa muncul motif. Apakah akan mungkin muncul motif ke arah kasus ini? Sekali lagi jawabannya adalah tidak ada yang tidak mungkin. Bisa mungkin, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa yes, bisa no. Kita tunggu saja gimana gerakan daripada penyidik. Ya, kita tunggu, mudah-mudahan pihak penyidik dan bisa melangkah satu langkah ke depan, dan saya sangat optimis dengan kepada gerak daripada penyidik sekarang ini. Saya sangat optimis ya, karena kita kan tidak tahu apakah di lapangan ada pergerakan ya, kita tidak tahu ya, sekali lagi, karena gini, karena kita pada saat kita menerima informasi ya, informasi kita dapat, tapi kita tidak bisa menelan mentah-mentah, dan kita juga tidak bisa langsung mengupload di video. Wah, saya dapat informasi ini ada pergerakan begini-begini. Ya tidak bisa juga seperti itu. Ya kenapa? Karena informasi sekarang ini sangat cepat ya, sangat cepat. Adanya aplikasi
online, medsos dan sebagainya bisa langsung cepat tersampaikan. Ya sekarang begini, saya sendiri pribadi yang menghubungi saya itu bukan satu dua orang. Saya jujur saja, ya, yang menghubungi saya itu bukan satu dua orang, ada beberapa orang, terutama masalah kasus ini. Banyak, bisa lebih dari 5 orang yang menghubungi saya. Ya sekitar ada sampai hampir 10 orang lah, berbeda-beda orang yang memberikan informasi, yang memberikan pertanyaan, yang memberikan argumen dan sebagainya, banyak yang kepada saya lewat aplikasi ya. Nah, makanya saya bilang tadi, tidak sedikit kemungkinan juga banyak informasi yang masuk ke saya juga. Entah orang yang ada di dekat-dekat TKP, entah ada orang yang ada di dekat yayasan, ya. Mereka memberikan langsung kepada saya, Bang, ada pergerakan, Bang, ada pergerakan. Ya kan namanya informasi, saya tidak bisa menelan mentah-mentah. Apakah benar ada pergerakan apa tidak, saya juga tidak bisa. Semuanya harus saya buktikan dengan data. Karena kalau dia tidak memberikan informasi tanpa data, saya pun tidak akan menelan mentah-mentah ya. Walaupun misalkan masuk di otak, masuk di akal, cara bicaranya dan sebagainya, ya saya tetap berkaki empat. Ya, artinya tetap kuda-kuda saya pegang, kuda-kuda saya pasang posisinya supaya kita tidak bisa menelan mentah-mentah ada informasi. Bang begini telah mentah-mentah masukin ke video, nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus by data semuanya. Apakah benar, apa tidak? Apakah benar ada pergerakan, apa tidak? Nah, ada pergerakan bang di sana. Mana datanya? Nggak ada datanya, berarti nonsense gitu kan. Semuanya harus by data. Kalau mau ngasih informasi, silahkan. Datanya ada tidak? Fotonya ada tidak? Ini seperti apa, seperti apa, seperti itu. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.